ini ya, sharing ke kami ya. Nah, kemudian juga ini adik-adik mahasiswa. Wah, udah kangen nih ya. Tapi ketemu online lagi ya, enggak apa-apa ya. Tapi ya tetap menimba ilmu terus ya. Ya. Baik, Prof. Ya, kita Baik, berdoa Prof. tentunya. Ya, pertama kali kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini kita tuh masih diberi sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul ya dengan cara online ya untuk menimba ilmu dan sharing ilmu dari Bapak Ridwan PhD ya. Nah, Bapak Ridwan PhD ini itu dosen kita, adik-adik ya, dosen udah lama ngajar di kuantitatif ya. Nah, kemudian beliau ini adalah salah satu deputi direktur di Bank Indonesia ya, anak-anak. Dan hari ini akan memberikan sharing ilmu tentang Arima dan Artsguard. Nah, apa itu ya, adik-adik? Selama ini adik-adik tidak mengenal ya pengolahan data seperti ini, time series ya. Kan kita selalu di luar Arima dan Artsguard lah ya. Nah, karena saya waktu kuliah di UI ya ngambil S3 itu karena ekonometriknya itu 2 semester, maka semester kedua itu saya bisa mendapatkan Arima dan Artsguard dan SEM ya, itu di semester kedua. Dihabisin lah itu ilmu itu di situ. Bahkan diminta untuk menulis publikasi dengan pengolahan datanya time series, data time series long, panjang ya, dengan Arima dan Artsguard. Dan saya ingat waktu itu saya publikasi di JB Gajah Mada ya waktu itu dengan metode Arima dan Artsguard. Wah, wis bangga juga ya, lainnya jarang banget pakai data ini ya di kita di kontu ya. Mungkin kalau di ekonomik itu udah biasa ya. Nah, oleh karena itu saya terinspirasi dari situ, maka selalu saya ingin membagi ilmu itu ya ke adik-adik semua melalui pakarnya tentunya. Saya kan mahasiswa waktu itu ya. Nah, ini pakarnya ya, Bapak Ridwan PhD ini memang mengambil ekonometrinya kuat waktu itu di Belanda ya, PhD-nya ya, sehingga saya pun ini nanti juga akan mendengarkan lagi ya, karena udah lupa tentunya, mengingat lagi ya Bapak Ibu. Sebetulnya Arima dan Artsguard itu ya sama kayak regresi biasa ya, cuman ya datanya ya nantilah kita dengarkan ya Bapak Ibu. Terus apa tujuan selanjutnya ya? Tujuan selanjutnya tentunya diharapkan nanti Bapak Ibu itu melakukan disertasi ya, itu cobalah menggunakan Arima dan Artsguard ya, dengan data yang panjang, terutama nanti bisa digunakan untuk misalnya Bapak Ibu mencari volatilitas laba. Nah, laba yang volatil itu harus panjang datanya ya, time series. Nah, itu ya, jadi dengarkan baik-baik tujuan saya di sini, ini nanti bisa diimplementasikan di disertasi, kemudian publikasi ya. Publikasi di konteks kalau menggunakan ini wah masih sangat langka. Siapa tahu nanti bisa nerobos-nerobos ke jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar ya. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Pengolahan data time series Arima dan Artsguard resmi dibuka ya. Selamat mendengarkan dan berdiskusi, bertanya. Pokoknya ini keluarga kita. Jangan malu bertanya ya. Ini saudara kita semua ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Bapak Ridwan PhD untuk memulai menyampaikan sharingnya. Monggo.
Baik, terima kasih Prof. Eti. Ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera semua. Prof, Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Udah lama nih saya senang sekali bisa join kembali ke Prof. Ini ketemu lagi, walaupun kita ketemunya lewat online ya. Tapi nggak Online. apa-apa. Ya, ya. Terima kasih pertama-tama kali, Prof. Ini atas undangannya, dan saya seperti saya sampaikan tadi, saya senang juga bisa ketemu rekan-rekan mahasiswa ini yang kita nanti akan sedikit mendalami ya tentang Arts and Guards. Kenapa saya bilang nggak banyak? Karena seperti kata Prof. Eti tadi, perlu waktu mungkin paling sedikit 1 semester. Ya. Paling sedikit 1 semester, tapi somehow paling tidak ini memberikan introduction, inspirasi nanti buat Bapak Ibu sekalian kalau nanti yang akan riset menggunakan metode Arts, Guards, dan ARIMA ini mungkin nanti bisa mendalami lebih lanjut. Oke, karena mungkin waktunya nggak panjang ya, saya akan langsung mohon izin Prof. Untuk mulai langsung ke materi. Bapak dan Ibu sekalian, sudah saya kirimkan materinya sebelumnya. Mudah-mudahan sudah diterima ya. Kalau nggak terima, mohon Mbak Wiji bisa di-share kembali. Oke, ini saya mulai. Semua bisa lihat screen saya ya Bapak Ibu sekalian. Udah bisa lihat screen ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Saya belum sempat nyapa-nyapa nih, kelihatan muka-mukanya masih ada beberapa muka yang face-nya yang sudah saya kenal nih sebelumnya. Oke, saya langsung jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Prof. Eti tadi, materi atau metode time series ya, ini tentu perlu treatment tersendiri. Selama ini kita memahami bahwa ada beberapa jenis data, paling tidak 3 jenis data yang paling lazim. Yang pertama adalah cross section, kemudian yang kedua panel, dan yang ketiga ini time series. Nah, time series ini salah satu metode yang akan kami perkenalkan, akan kami bahas ya dalam sesi ini adalah ARIMA dan Arts dan Guards. Selanjutnya, kenapa metode ini relevan dan penting untuk dibahas seperti yang disampaikan Prof. Eti tadi? Yang pertama memang karena relevansinya kepada aplikasi di sektor keuangan. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang di akuntansi ya. Ini seperti tadi misalnya data pendapatan, data lab profit ya, kemudian apalagi kalau misalnya yang di pasar modal gitu ya, saham, obligasi, pasar uang, nilai tukar, itu kan sangat volatile. Jadi sangat volatile itu artinya bukan bicara harian, tapi juga bisa bicara jam-jaman, malah bicara menit. Itu bisa fluktuasinya bisa luar biasa. Kadang bisa di bawah, kadang bisa di atas ya. Mbak Wiji udah direkam. Umi udah direkam. Oke, selanjutnya, nah di sini saya mengawali latar belakang kenapa ARIMA dan Arts atau Guards ini menjadi krusial ya, menjadi metode yang vital. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar di perkuliahan sebelumnya bahwa ada tiga pelanggaran asumsi klasik. Yang pertama tentu multikolonialitas, ya. Yang kedua adalah heteroskedastisitas, dan yang ketiga nanti adalah autokorelasi. Nah, sebelum kita masuk ke isu pelanggaran asumsi klasik itu, ya, mungkin saya flashback singkat ya, mohon izin ya Prof ya.
asumsi klasik itu kan menjadi dasar kita untuk menyatakan bahwa estimator yang kita gunakan itu blue. Blue itu adalah best linear unbiased estimation. Jadi kalau kita ingin menggunakan estimator kita atau penduga kita, beta kita itu menjadi beta yang reliable, yang bisa digunakan sebagai estimator kita, tentu kita tidak mau beta itu misleading gitu ya. Dan kata lain kalau kita ingin masak ya, ini saya gampang aja lah ngasih contohnya. Kalau kita misalnya chefnya yang bikin sushi ya, itu kan kalau dia motong ikannya itu pisaunya itu pisau khusus, nggak bisa pisaunya yang sembarangan gitu. Artinya pisaunya harus sangat tajam dan seterusnya. Nah ini pun estimator ini juga demikian. Estimator ini harus estimator yang reliable, yang tidak bias ya, atau dengan kata lain bisa diandalkan, dan bahasa yang saya sampaikan tadi di dalam ekonometrik disebut dengan blue, best linear unbiased estimator. Nah, kalau blue itu dilanggar, tadi ada 3 pelanggaran asumsi klasik, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Nah, itu tentu estimatornya tidak blue lagi, atau pisau yang kita gunakan untuk nanti membelah data itu menjadi tidak valid ya, atau tidak tepat lagi. Nah, di dalam time series itu terkait dengan persyaratan tidak adanya autokorelasi tadi. Yang pertama, mensyaratkan adanya konsep stationaritas, stationarity. Nah, itu apa stationarity? Stationarity itu by definition adalah jika nilai rata-rata atau mean dan variance-nya itu konstan sepanjang waktu. Ya, ini mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, saya harus bicara ini dulu sebelum kita masuk ke data, karena tanpa adanya pondasi atau pemahaman logika terhadap konsep ini, Ibu dan Bapak sekalian nanti ibaratnya masuk hutan, pegang pisau, tapi pisaunya nggak tahu mau digunakan untuk apa gitu. Nah, jadi yang pertama bahwa konsep stationaritas di dalam time series. Jadi di dalam konsep stationaritas ini, suatu data yang stasioner itu akan bergerak secara stabil dan konvergen di sekitar nilai rata-ratanya dengan kisaran waktu atau deviasi terkecil, ya, tanpa ada pergerakan tren positif maupun negatif. Nah, ini garis bawain, tren positif dan negatif. Sementara Bapak Ibu sekalian keep dulu definisi ini, kalaupun belum paham nggak apa-apa. Kita lihat ke sini. Kita lihat ke next slide. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tentu karena bekerjanya karena ini kuliah akunting ya, akuntansi maupun ekonomi ataupun manajemen, itu nanti akan ketemu yang namanya data seperti ini. Kalau ini adalah data stock index ya. Dow Jones ini di Amerika, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah tahu, Nasdaq, S&P. Jadi di sana ada 3 stock index. Nah, ini kita tarik datanya panjang nih. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat data ini datanya gede sekali, bulanan. Saya sudah kirim datanya juga ke Bapak Ibu sekalian, mestinya sudah terima. Ini kelihatan di sini apa? Kelihatan di sini bahwa ada tren, ya. Ini yang dinamakan tren Bapak Ibu sekalian. Jadi data ini adalah mengandung tren. Nah, data tren ini tentu tidak mempunyai nilai mean, ya, mean dan variance yang stabil seperti yang disyaratkan oleh
stasioneritas tadi. Ya. Gitu ya, Pak Hotbin. Ini mukanya beberapa saya lihat udah beberapa mahasiswa dulu yang ada di Siapa? Oke. Nah, Ini jadi Pak itu calon dokter ini. Amin, Bro. Amin, amin. Iya, Pak Calon Hotbin. dokter Hotbin. Iya. Amin, Yuk. amin, Bro. Nah, ini datanya adalah tren ya, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga data di pasar modal misalnya ya, data pasar modal Indonesia, juga misalnya data perusahaan kita ya, misalnya Bapak Ibu sekalian waktu mau menulis tesis misalnya menggunakan data perusahaan, katakanlah seperti Prof bilang tadi, misalnya laba itu misalnya dilihat data perusahaan yang emiten di BEJ misalnya ya, di Bursa Efek Indonesia, itu kan rilis data profitnya setiap 3 bulanan. Nah, itu misalnya ditarik datanya katakanlah dari tahun 90 ya kan. Nah, itu kan besar datanya, banyak artinya datanya. Nah, biasanya itu akan, Volatilitasnya kelihatan. nah, Volatil. betul, volatilnya akan kelihatan gitu ya. Nah, data yang seperti itu cenderung tidak stasioner istilahnya, atau mempunyai random walk. Ini istilah di dalam ekonometriknya. Ya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, selintas. Nah, apa yang terjadi jika Bapak dan Ibu sekalian misalnya mohon maaf, wah ini tidak, atau mengabaikan ya, udah kita pakai OLS biasa aja, pakai data yang tadi. Misalnya mau mengolah data seperti ini, udah kita pakai OLS biasa. Nah, OLS biasa itu ada kemungkinan terjadi apa yang disebut dengan spurious ya, spurious regression. Kalau bahasa Indonesianya ada yang menggunakan regresi lancung istilahnya, tapi ada juga yang bilangnya regresi yang keliru gitu dan seterusnya, atau nonsense ya istilahnya. Ya, karena di dalam econometrics itu ya Bapak Ibu sekalian, apapun bisa kita regress istilahnya. Kalau teman-teman saya suka joke gitu ya, bisa aja saya regress kambing sama kucing katanya. Keluar memang datanya, hasilnya nanti. Nah, tapi itu nonsense ya. Jadi nonsense atau spurious. Jadi sekali lagi yang ingin saya warning ke Bapak Ibu sekalian, data yang seperti tadi mengandung tren ya, atau yang highly volatile ya, atau yang sangat volatile, itu treatmentnya tidak bisa secara sesimpel dengan menggunakan OLS ya, OLS biasa maksudnya. Nah, jadi ini yang mau saya sampaikan implikasinya di sesi ini. Kemudian tadi definisi konsep stasionaritas, rata-rata varians. Ini Bapak Ibu sekalian cukup pahamin konsepnya. Nanti thanks to software teknologi nanti kita bisa ngelihat data. Tapi ini perlu Bapak Ibu sekalian harus pahami dulu konsepnya. Karena untuk seperti saya bilang tadi, untuk menggunakan tools atau pisau ini dengan baik, kita harus tahu apa latar belakang dan manfaat penggunaannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini saya diminta untuk bicara ARIMA. Yang pertama ini ARIMA. ARIMA ini pada dasarnya sederhana saja, adalah kombinasi dari ARMA, AR, dan MA. Ini adalah, kalau boleh saya langsung ke sini aja. Saya langsung ke sini dulu. Ini mohon maaf, Prof, saya harus nunjukin ini karena kalau tanpa nunjukin ini susah ngomongnya. Ya. Nah, yang pertama, model ARIMA itu terdiri dari AR. AR ini autoregressive, Bapak Ibu sekalian. Autoregressive itu sebetulnya sederhana saja. Ini kita tahu adalah ini dependent apa independent variable ya?
Pak Hotbin, Dr. Hotbin? Dependent. Dependent ya. Iya. Oke, ini dependent, ini dependent variable. Nah, jadi AR ini autoregressive sebetulnya adalah lag dari dependentnya. Jadi ini misalnya laba atau profit ya. Profit di katakanlah tahun 2001 itu dipengaruhi oleh profit bulan Desember 2001 itu dipengaruhi oleh lag ya, time lag dari profit di periode-periode sebelumnya. Jadi sebetulnya dia ini profit ini ya independent variabelnya atau variabel penjelasnya adalah lag-nya sendiri. Lag-nya hanya beda time lag ya, beda di time lag-nya saja. Jadi beda di time lag-nya saja. Jadi kalau ini Desember 2021 lag-nya artinya kalau dia bulanan artinya bisa November ya, ke belakang seterusnya. Ke belakang seterusnya. Nah, yang kedua adalah MA. MA ini moving average. Nah, kalau tadi model AR adalah terdiri dari lag-nya si dependent, kalau moving average itu adalah lag dari errornya. Jadi ini kan ada error residualnya. Nah, residualnya yang menjadi variabel penjelasnya, ya, explanatory variable. Nah, kalau kita udah tahu AR dan MA, maka kita akan bisa membangun yang namanya ARMA. Nah, jadi ARMA itu sebetulnya kombinasi dari AR dan MA. Maka ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini AR, di sini MA. Ya, sini MA. Itulah namanya ARMA. Hanya bedanya kalau nanti ARMA dengan ARIMA, kalau ARMA ini stasioner pada data level. Nah, ini nanti ini tadi saya singkat aja. Saya mau menjelaskan ini daripada pakai kata, enak pakai ini. Nah, jadi saya kembali ke sini tadi. Jadi ARMA ini biasanya, saya rasa Bapak Ibu sekalian juga familiar, itu digunakan untuk forecasting ya, peramalan. Tapi peramalan dengan ARMA ini biasanya sering disebut black box. Jadi kita misalnya meramalkan misalnya forecasting profit perusahaan yang emiten ya, yang publish di BEJ itu akan meningkat misalnya di tahun 2002 nih. Kan belum tutup buku ya. Tahun kita forecasting kan akan rata-rata meningkat katakanlah 10%. Nah, kita ngomong 10% itu misalnya kita menggunakan teknik ARMA ini. Ya, ARMA atau ARIMA. Nah, tapi problemnya forecasting seperti itu kita tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa naik ya, karena lagi-lagi ARMA tadi dan ARIMA itu forecastingnya hanya menggunakan lag dari dependent dan error dari variabelnya sendiri ya. Jadi hanya kita dapat angka saja, tapi kita nggak bisa dapat apa faktor penjelasnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan menggunakan ARMA atau ARIMA ini untuk forecastingnya, tapi perlu dicatat baik-baik bahwa ARMA atau ARIMA ini tidak bisa menjelaskan apa faktor penjelas di dalamnya dan mekanismenya ya. Nah, kembali ke data tadi, bahwa terjadi upward trend ya, upward trend artinya ada tren yang meningkat ya, tren yang meningkat Bapak Ibu sekalian dari data ini. Nah, ini kan upward ya, slope-nya positif naik terus ya. Nah, jadi ini secara kasat mata, jadi dari observasi mata aja kita udah tahu bahwa data ini cenderung tidak stasioner. Nah, maka kita akan melakukan yang namanya uji stasionaritas. Ya.
Nanti kita akan melakukan uji stasionaritas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan atau komen silahkan ya, feel free aja. Kita nggak ini. Nah, tadi kita bicara ARMA ya. Tadi kita bicara ARMA. Nah, sekarang kita ARIMA. ARIMA itu apa? Nah, jadi ARIMA itu sebetulnya adalah model ARMA untuk data yang tidak stasioner. Ya, kalau ARMA tadi autoregressive MA, nah tapi ada I-nya integrated. Jadi data yang ARMA yang tidak stasioner tadi itu walaupun dia tidak stasioner, kita ngomong tidak stasioner itu kan data itu pada unit level namanya. Nah, nanti kita tes stasioneritasnya, terus nanti kita bisa cari itu. Kita cari faktor I-nya, ini integrated-nya. Kalau dia nggak stasionernya itu pada derajat berapa, pada order berapa. Jadi nanti kita cek pada derajat berapa. Nah, itu yang kalau ditulis seperti ini, PDQ. Nah, jadi biasanya kalau P ini punyanya AR, ini punyanya MA, nah I-nya dari sini. Nah, ini artinya nanti derajat 1, ya, derajat 1 dan seterusnya. Jadi itu secara formulasi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak nunjukkan kalau di buku kan formulasinya banyak, cacing-cacingnya banyak. Itu kalau Bapak Ibu sekalian minat silahkan cek ya di bukunya, tapi secara sederhana ini bisa ditulis seperti ini persamaannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, model ARMA ini kan stasioner pada level ya, ini kan level nih. Tapi kalau dia ARIMA, dia itu pada FD. FD ini first difference ya. Jadi kalau first difference itu kelihatan di sini delta nih. Ya. Nih, jadi semuanya pakai delta dia. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu cara penulisan notasi dari ARIMA. Oke, nah ini pengantar singkat teoritisnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak teoritisnya tapi saya ceritain saja dulu. Kemudian kalau ada komen pertanyaan silakan, kalau enggak kita masuk ke ngolah datanya. Mbak Wiji, mungkin teman-teman semua udah dapat itu ya, file ngolah data kan? Sudah. File ngolah data, file data. Sudah ya? Semua ya? Sudah ya? Adik-adik mahasiswa? Sudah ya? Ayo jawab yuk adik-adik, udah dapat Sudah. semua? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Kalau gitu, Ya. ini kayak kalau siang-siang begini pada ada males, apa ngantuk, apa lapar. Ya, makanya dikasih ngolah data biar melek. Nggak apa-apa kok, sambil makan kacang pedas juga nggak apa-apa tuh. supaya nggak Supaya ngantuk, melek. melek. Saya masuk ke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buka ke Evius, sudah install Evius juga kan? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah lihat Evius di saya kan? Sudah. Oke. Mudah-mudahan semua udah familiar ya dengan Evius, tapi Evius simple sekali kok. Jadi kita kemarin saya kirim data seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian udah lihat ya? Benar. Ya, sudah, Pak. Betul ya? Data ini ada ya? Nah, jadi
kita main-main sedikit aja. Coba kita, jadi Bapak Ibu sekalian, kursornya pilih DJIA, kemudian ini data aslinya sebetulnya ini Nasdaq sama SP ini. Ya, Open S Group. Ya. Kita lihat grafiknya. Ya, ini saya multiple graphs. Nah, seperti ini grafiknya. Semua dapat ya? Ya, jadi ini sekedar cara bikin grafik saja. Tadi kalau yang di di PowerPoint saya, Bapak Ibu sekalian udah lihat ya, di situ tadi saya tunjukin bahwa ada tren ya. Nah, di sini kita lihat nih bahwa ada tren dari data itu ya. Nah, selanjutnya kita perlu cek ya, di Arima ini next prosedurnya. Oh ya, ini datanya Bapak Ibu sekalian. Saya perlu buat pengenalan sedikit terhadap eViews, apa saya rasa sudah paham ya? Saya rasa sudah dapat ya. Jadi di eViews ini periode datanya bulanan. Jadi kalau saya tunjukin sekali lagi, jadi ini data stock index ya di Amerika, di tiga bursanya, Dow Jones, Nasdaq, sama S&P 500. Datanya dari tahun 1976 bulan 1 sampai ini saya buat sampai tahun ini 2022 September kemarin ya. Ini indeksnya ya, Pak Ibu sekalian. Kemudian oh ya, sorry saya lupa. Indeks ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat, angkanya kan mestinya kan indeks itu per 100-an kan. Nah, ini menjadi angka kecil ini karena ini saya lock-kan ini. Ini saya buat lock ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini lock ini. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian klik ya masing-masing satu, itu kelihatan bahwa data ini adalah lock-nya. Ya. Itu kemudian yang berikutnya kalau ada komen silakan interrupt saya ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu seperti kata Prof tadi, kita semua bersaudara ya Prof ya. Ya, jangan malu-malu, ini keluarga. Nah, jangan Dokter malu-malu. Susi. Nah, itu ada Dokter Susi Lawati yang baru lulus nih. Iya. Oke, jangan malu-malu, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Nah, tadi saya udah tunjukin datanya ya Bapak Ibu sekalian. Coba kita buka lagi aja nih, data aslinya ini DJIA ya, kemudian Nasdaq ya, kemudian DJIA, Nasdaq, S&P 500, klik kanan, Open S Group. Oh, ini masih ada. No, tapi kita lihat view-nya, descriptive statistik common sample. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa melihat deskriptif statistiknya. Ya, ada mean, ada median, ya, standar deviasi dan seterusnya. Observasi ada 561. Ya. Gampang ya? Oke. Nah, sekarang ini kan yang saya tunjukin tadi adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah data level ya. Ya, ini data level ya. Semua udah clear ya bahwa ini adalah data level, karena kita lihat di graf tadi juga kelihatan ya. Dia kan
trennya naik terus. Nah, dari data level ini saya misalnya saya contohkan ya. Saya contohkan satu. Nanti kita unit terus nanti belakangan aja deh. Nah, kalau datanya level dengan tren seperti tadi kita lihat di graf tadi mengandung tren ya, dan highly suspected dengan non-stationarity atau random walk ya. Jadi datanya tidak stasioner. Dari observasi itu, kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah saya membuatnya menjadi first difference ya. First difference itu delta. Nah, caranya gimana ya? Ini sederhana aja, saya generate ya datanya, sehingga datanya, karena dia kan delta itu artinya YT min YT minus YT min 1. Ya, saya tulis di sini ya. Delta misalnya delta dija. Delta dija sama dengan ya dija T minus dija T min 1. Dan seterusnya. Paham nggak Bapak Ibu sekalian di sini? Gampang kan? Lihat di sini. Yang dimaksud delta itu adalah dija misalnya 1976. Ini penting ngomongin data. Dija 1976 ini kan T ya. Dikurangkan dengan sebelumnya. Kalau yang 01 kan dia kan nggak ada di sebelum, jadi dia nggak bisa. Nah, jadi dia mulainya dari 2. Jadi periode bulan kedua dikurang 1. Seterusnya, bulan 3, bulan 2, ini 4, ya, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan delta. Ya, YT minus YT dikurangkan dengan YT min 1. Sampai di sini Bapak paham ya Bapak Ibu ya? Udah paham belum? Ya, jadi yang dimaksud delta itu adalah YT dikurang YT min 1. Terus ya. Tapi enaknya apa? Kita seperti saya bilang tadi, thanks to teknologi, kita nggak perlu ngitung pakai tangan. Software ini membantu sekali. Ya, jadi kita hanya membuat komen ya, nanti komen tinggal nanti dia bikinin. Nah, dia bikinin itu hasilnya seperti ini. Ada 3 nih. Tiga-tiganya saya buat kan ada 3 variabel, DJIA, DIJA, Nasdaq sama SP. Oh ya, supaya Ibu dan Bapak sekalian bisa tahu, ini grup D, grup delta. Nah, yang grup delta, kemudian kalau yang level SP Nasdaq. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian bisa bandingin ya datanya. Ini data level, tapi sudah dalam bentuk log, ya.
hanya di logkan biasa aja. Misalnya 120 di logkan ya. Nah, ini datanya, ini data level. Dan ini datanya sudah kita jadikan first difference. Ya. Beda kan Bapak Ibu sekalian, bisa lihat kan angkanya ya. Dengan ini kan. Nah, ini ya. Oke. Saya lanjut karena masih banyak bahannya. Setelah kita ke sana tadi, nah sekarang kita lakukan uji stasionaritas. Ya. Kalau uji stasionaritas, kita bisa lakukan satu-satu ya. Pertama kita pada level ya. Ya, data level nih. Kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kalau mau ngikutin saya, unit root testnya kita tes, nama tesnya augmented diffuller atau ADF. Kita lakukan tes unit roots-nya pada level. Karena tadi kita lihat datanya ada tren, jadi kita lihat ya ada tren. Kita klik di sini pakai tren. Lex-nya biar otomatis saja, tinggal oke aja. Nah, sini kelihatan nih Bapak Ibu sekalian. Ini satu DJA, kemudian kita lakukan juga untuk data Nasdaq, ya, view, unit root test, level, trend intercept, oke. Satu lagi data kita adalah S&P, view, unit root test, level, oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian lihat nih. Ya, aduh ininya sempit ya. Nah, yang penting itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang penting itu adalah melihat dari nilai p-value-nya. Kalau nilai p-value ini ya lebih besar dari 5% atau 0,05 ya, itu artinya datanya tidak stasioner. Jadi p-value itu lebih besar dari 0,05 itu tidak stasioner atau mengandung unit roots ya. Nah, istilahnya tidak stasioner itu mengandung unit roots. Makanya kita melakukan tes dengan nama unit root test. Dan tes ini kita pakai augmented diffuller. Ini yang standar ya kita pakai. Jadi dari 3 inspeksi terhadap data ini pada level ya semua data ini tidak semua data ini mengandung unit roots ya. Mengandung unit roots alias tidak stasioner. Implikasinya apa? Karena dia tidak stasioner pada level, yang kita lakukan berikutnya adalah kita mentes apakah dia stasioner ya, pada first difference. Kita tes ya pada first difference. Nah, lihat nih Bapak Ibu ya. Ini juga kita tes pada first difference, Nasdaq, dan yang terakhir unit root test pada first difference. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya dan bisa simpulkan sendiri apakah ini ya stasioner atau tidak. Pak Rian, tadi saya lihat ada Pak Rian Hasbi ini. Siang, Prof. Ayo nih.
Hari Selasa ujian dokter nih, yang terbuka. Yuk Pak Rian. Nah, biar semangat. Gimana nih, Pak Rian? Ujian dokter ya sebentar lagi. Wah, cepat sekali ya, Bro. Cepat. Cepat, 3 tahun ini. Ya, gimana nih, Pak Rian? Tetap. Masih mengikuti. Ayo, Jadi, direspon. artinya datanya stasioner atau tidak sekarang? Rian. Signifikan Nah. itu datanya. Tadi udah saya sampaikan. Tuh ada Prof. Wiwi. Nah, ini Prof. Wiwi. Katanya Baik, Prof. signifikan. Stasioner enggak kan gitu ya Prof ya. Iya. Ya. Nih Mas Rian nih. Oke. Jadi ini sekarang karena dia lebih kecil ya. Jadi nilai probability value atau P value lebih kecil dari 0,05, maka ini datanya sekarang stasioner ya. Jadi kesimpulannya pada level dia tidak stasioner, tapi pada first difference dia stasioner ya. Itu kesimpulannya, sederhana sekali ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita karena kita sudah punya informasi ya bahwa data ini stasioner pada first difference. Nah, selanjutnya kita ngeran data ini. Sekarang kita main-main dengan ARMA-nya, model ARMA-nya. Misalnya yang mau kita mau regresi dengan ARMA. Apa nih Prof? Nasdaq ya. Misalnya kita kita ketik aja D Nasdaq. Kita kasih konstanta. Kalau ini ARMA tinggal AR 1 ya. AR sorry ini cara salah nulisnya. AR dalam kurung 1 ya. MA dalam kurung 1 ya. Ini least square nonlinear ARMA. Nah, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Di handouts ya, ini kita ini Bapak Ibu sekalian juga punya eViews ya. Kalau punya eViews mungkin bisa dicoba di halaman yang saya tunjukkan di halaman 15 ya, yang ada tabel 31. Di tabel 31 Bapak Ibu sekalian. Kebaca nggak di tabel 31 ada kan? Ini memang kelemahan nih kalau apa? Kalau pakai Zoom ini begini, Bro. Nggak bisa interaksi langsung. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, itu kan kelihatan ya. Dari ada koefisien namanya AR1 ya. MA1 sama sigma square. Ya. Atau ini saya ubah dengan DJI aja.
DJIA. Nah, ini lebih enak karena di sininya semua signifikan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu mencari ARMA itu kita modelnya semacam coba-coba, ya, semacam coba-coba. Jadi ini yang saya lakukan dengan kondisi AR1 MA1, ya. AR1 MA1 Bapak Ibu sekalian, perlu catat ya. Nah, ini yang saya lakukan. Saya lakukan berkali-kali eksperimennya, ya. Saya nggak bisa eksperimen semua karena kita nggak bakal punya waktu banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa coba sendiri. Yang saya lakukan tadi adalah eksperimen seperti ini. Oh, ini apaan ini? Oh, jauh. Nah, yang saya lakukan pertama, yang tadi saya lakukan adalah melakukan eksperimen AR1 MA1 kan. Itu saya kasih nama DJIA ARIMA 111. Nah, hal yang sama saya lakukan, ya, untuk ARIMA kalau ini 111, kalau ini 011. Ini kode aja sebenarnya 011. 011 itu sebetulnya 0 itu adalah 0 di AR-nya. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu sekalian? Kan tadi kan ada PDQ, ya kan? P-nya itu ke AR. Waktu nulis order kalau bahasa Indonesianya order PDQ. Nah, kalau dia P itu punyanya si AR. Cuma karena si AR-nya di sini nggak ada, AR-nya kan 0 ya Bapak Ibu sekalian. Saya hanya regress DJIA sama MA aja. Nah, ini hasilnya. Saya kasih nama DJIA ARIMA 011. Kemudian 011 sudah. Nah, yang berikutnya saya coba dengan DJIA 110. Kalau 110 itu artinya MA-nya yang 0. Jadi saya punya AR saja. Itu ya. Mudah sekali. Hanya penamaan saja. Yang penting ingat kalau 110 itu AR I, MA 0. Kalau 011 AR 0, I MA. Jadi I sama M moving average. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian, nah kalau ARIMA yang lengkap kan ini nih. Paket lengkap ini. ARMA. Ini baru ARMA nih sebetulnya ya. Nah, yang berikutnya saya tunjukkan ke slide oke, saya tutup eViews dulu. Saya pindah ke PowerPoint lagi. Izin tanya Prof. Ridwan boleh? Ya, silakan. Iya, tanya untuk proses revisi ARMA ini. Yang pertama, apakah kita memang harus melakukan uji asumsi klasik dulu ataukah setelah kita melakukan regresi? Itu yang pertama.
Jadi tadi data tadi kita pastikan dulu secara asumsi klasik sudah terpenuhi, baru kita melakukan regresi. Itu yang pertama yang saya mau tanyakan. Apakah proses itu mesti dijalani dulu? Yang kedua, ketika tadi kita melakukan unit root test, itu apakah ada, tadi kan Prof. bilang bahwa itu kan harus mendapatkan p-value-nya itu, probability-nya itu di bawah 0,05 kan ya, kayak first difference-nya, biar istilahnya stasioner. Gitu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan penentuan ordo ARMA berikutnya? Karena tadi kalau tadi kayak first difference misalnya 1 gitu kan ya, terus pas ARMA-nya ternyata kombinasi ordonya tuh kita tadi Prof. Riton bilang kita coba-coba nih gitu kan, ordo mana yang istilahnya yang cocok. Nah, apakah ada hubungannya nggak Prof ya untuk itu? Oh Itu iya, aja dulu Prof. Terima kasih. ya. Kalau pertanyaan yang pertama, kalau untuk multikolonialitas memang harus dites ya. Kan asumsi klasik multikolonialitas itu waktu belajar Pak Rian waktu belajar kuliah dengan saya dulu juga sudah pernah saya tunjukin ya bagaimana tes multicollinearity. Nah, kalau yang di sini itu kita lebih fokus kepada heteroskedastisitas sama autokorelasi ya. Nah, jadi itu memang dilakukan hanya untuk multicol aja yang kita lakukan sendiri. Dan ini karena multicol itu bukan bagian dari kuliah time series ini, jadi saya nggak bahasin sana karena kalau nggak kita nggak punya waktu ya. Nah, kalau yang kedua ini hasilnya. Tadi kan saya sudah ngeran ini ya, AR1 MA1 ya. Kemudian saya coba AR-nya 0, MA-nya 1. Ya, kemudian AR-nya 1, MA-nya 0. Makanya saya kasih nama 011, 110 ya. Mostly ya Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya riset dengan data time series untuk data Indonesia, biasanya first difference itu hanya pada level 1 ya. Nah, kalau data di negara maju, saya pernah riset Eropa atau Amerika itu biasanya first difference-nya sampai kedua. Ya. Tapi ya Bapak Ibu sekalian bisa dicek ya. Nah, kaitannya dengan eksperimen tadi memang kita harus coba-coba. Nah, itulah yang saya lakukan di sini. Bapak Ibu sekalian ini saya nggak akan mungkin ngeran 9 model saya tunjukin semua. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sekalian exercise juga nih Prof ya. Jadi buat teman-teman. Nah, misalnya ini yang saya lakukan tadi ya. Yang saya lakukan tadi untuk DJIA ya. DJIA itu saya coba 111 ya. Jadi AR1 integrasinya kemudian MA1. Nah, ini artinya MA1, ini artinya AR1. 110, 011 ya. Nah, ini saya lakukan untuk data yang lain juga ya. Ya, untuk data yang lain juga itu adalah data Nasdaq sama data S&P sama. Perlakuannya 110. Nah, kalau 110 kan kelihatan nih. Artinya kalau 1 ini kan AR1. Nah, AR1 kan ada isinya nih. Kalau yang nggak ada isinya kan kosong nih. Nggak ada hasilnya kan, nggak keluar. Karena memang nggak kita run. Kemudian untuk 011 yang kita run hanya MA saja. Makanya di sini ada MA saja nih. AR-nya kosong. Nah, tapi kalau paket lengkap ada semua nih AR dan MA-nya. Ya. Ini jangan dilihat dulu sigma square ini jangan dilihat dulu. Sama untuk data yang lain juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian buat yang sudah belajar ya di perkuliahan ekonometrik sebelumnya atau mungkin dengan saya juga, itu ada yang namanya di sini information criterion. Jadi ada criterion information itu di sini nih. Ini perlu kita catat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ngeran pakai ARIMA tuh perlu buat tabel kayak gini. Jadi hasil dari
eksperimennya tuh ditaruh ya, supaya kita bisa ngebandingin. Nah, di sini ada namanya AIC, Akaike Information Criteria, Schwartz, Hanan Quinn. Ini kita taruh nih. Ya. Nah, kita taruh seperti ini. Saya sengaja bikinin tabel ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa replikasi nanti kalau ya bisa ditiru kalau mau bikin riset menggunakan ARIMA, bagaimana membanding-bandingkan model. Termasuk mungkin teman-teman kayak Mas Pak Rian ya, di kuliah saya waktu saya ngasih tugas saya selalu hasil output running itu taruh di dalam tabel supaya kita nanti bisa membandingkan mana model kita yang terbaik ya. Nah, jadi setelah kita eksperimen dengan Avius tadi hasilnya kita taruh di sini ya, bintang 3 ini 1% signifikan, bintang 2 5%, hingga 10%. Nah, untuk pemilihan ya Bapak Ibu sekalian, pemilihan indikator model ARIMA terbaik ya, simple saja. Setelah dari sekian banyak itu, yang pertama tentu signifikansi ya. Nah, yang kedua adalah tadi kriteria informasi Akaike, Schwartz, Hanan Quinn. Tapi dia harus yang paling minimum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus dilihat adalah yang paling minimum. Jadi harus signifikan AR dan MA-nya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya DJIA. Nah, ini model yang mana yang signifikan AR dan MA-nya? Ada volunteer di sini. Nah, Pak Alvin aja nih. Pak Alvin ini saya kenal nih. Alvin Suryanto nih. Ya Pak, ini masih belajar dulu Pak. Kalau dilihat dari angka yang Kalau yang paling itu signifikan di mana Pak Alvin? yang paling signifikan DJI aja, model 1, 2, 3. 1, 2, 3, yang model 3 Prof. Nah, betul. Kan gampang kan ngelihatnya kan dari sini aja nih. Ya Prof. Ya kan? Ya kan, ini kan kalau pakai bintang-bintang ini kan signifikan nih. Kalau ini kan nggak signifikan. Ini juga enggak ya. Nah, jadi dari sisi signifikansi parameter tentu model ini ya. Nah, kalau yang di ini yang kedua nih adalah Nasdaq. Nah, kalau Nasdaq hati-hati nih jebakan Batman nih, ternyata di ARIMA itu ini tidak signifikan kan? Tidak signifikan, nggak ada bintangnya nih, ya kan? Nah, kalau yang Nasdaq satu signifikan, satu enggak. Ini malah enggak, ini malah enggak. Nah, kalau di Nasdaq ini ternyata tidak ada yang signifikan di sini, hanya 2. Ya, artinya di AR atau di MA. Nah, tapi ada kriteria kedua. Kriteria kedua adalah yang paling minimum information kriterionnya. Jadi dia harus yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu yang mana? Nah, yang paling kecil itu artinya yang mana nih? Kalau Pak Alvin, yang paling kecil di antara ini yang mana? Model nomor berapa nih? Atau ini dulu, 3 ini dulu. 3 di antara 3 paling kecil. Harus dicari yang paling kecil. Yang paling kecil itu artinya Ini paling besar dia. Berarti model 3 juga Prof. nah, Dari model angkanya. 3, terus model mana lagi? Kalau di 456 mana yang paling kecil? 456 yang paling kecil di 2 Prof. 5 Prof. Di 5. Salah ya Prof. Kemudian Di 789 paling kecil di model 9 Prof. nah, oke. Ya, jadi dari situ kita bisa dapat informasi model yang kecil. Jadi kalau negatif itu gampang saja. Kalau negatifnya paling besar, itu paling kecil. Tinggal bandingin aja Bapak Ibu sekalian ya. Yang negatifnya paling kecil. Nah, tadi
tadi kita kan baru ngomong ARMA ya. Nah, ya, baru ngomong ARMA. Sebetulnya kita mau lanjut. Oh, ini sudah saya inikan ya. Sudah saya taruh ya. Model 1 AIC-nya berapa, SC-nya berapa ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, jadi model terbaik itu betul, model 3, 5, dan 9. Ya. Ya, karena kita mau cari dia signifikan sama minimum nilai information-nya. Information criterion tuh ini. Ya. Nah, ini kan kelihatan nih, paling kecil 3, 5, ya kan, 9 gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi enggak sulit enggak. Jadi kita nah, tapi tadi saya ada pertanyaan soal pelanggaran klasik. Sebetulnya untuk multikolonialitas itu kita bisa tes ya, Bapak Ibu sekalian, itu dilihat dari nilai VIF ya. Ya, jadi ini perlu saya demo lagi enggak nih? Tapi saya rasa di sini udah jelas ya. Yang penting nilainya kurang dari 10 ya, ARMA-nya itu. Kemudian koreogram. Nah, yang penting itu sebetulnya ini yang mau saya demo adalah arch ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, apakah ada efek arch ya di model ARMA tadi? Karena kalau dia ada efek arch di ARMA ya, itu artinya model ARIMA itu sudah nggak bisa kita pakai lagi. Kita harus pindah nih, harus pindah ke Garch ya. Nah, jadi di-upgrade lagi kelasnya. Jadi kalau stasioner, kalau dia stasioner kita OLS, kalau dia tidak stasioner kita pindah ke ARIMA. Tapi kalau ARIMA-nya ada konten arch di dalamnya, nggak bisa lagi pakai ARIMA. ARIMA-nya akan jadi spurious, jadi Bapak Ibu sekalian. Kita harus pindah jalur ke arch atau Garch ya. Nah, jadi sekarang saya mau saya perlu demo melihatkan tes arch enggak? Saya perlu lah ya. Jadi saya stop share ini, saya pindah lagi ke... Buat Bapak dan Ibu yang lapar atau ini, feel free aja mau sambil minum, sambil makan nggak apa-apa. Karena kalau perutnya lapar, susah nanti mendigest ini ya. Nah, ini saya kan sudah nge-run ya. Oh, dari sini aja. Sorry. Saya nge-run ARIMA. Estimate equation. Ini misalnya DJIA. Ija konstan AR1 MA1 enter ya. Kemudian ini tadi yang kita lakukan, ya. View saya tes heteroskedasticity ya dengan arch ya. Saya perlu tes arch. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata setelah kita tes ya, kita lihat dari sini, itu nilainya signifikan. Jadi dia mengandung arch data ini. Arch itu kan heteroskedasticity test ya. Arch itu singkatan
autoregressive conditional heteroscedasticity test. Nah, di dalam perkuliahan Bapak Ibu sekalian tentu udah tahu apa yang namanya heteroskedastisitas. Ya. Nah, oke, karena dia mengandung heteroskedastisitas, Deja, Arima 111 Arch. Nah, jadi saya kasih nama itu, ya. Ini Arima Arch ini. Nah, karena dia mengandung Arch, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa lagi pakai Arima. Kita harus pindah jalur. Pindah jalurnya, yaitu namanya adalah menggunakan Garch atau Garch, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kita udah selesai Arima. Sebelum saya masuk ke Garch. Arch dan Garch. Bapak Ibu, kalau diam ini kemungkinannya paham, lapar, bingung, atau udah ngerti juga. Jadi saya nggak ngerti ini. Oke ya, saya masuk ke Garch dulu. Kalau masih bingung nanti kita ngobrol lagi, kita discuss lagi ya. Oke, sekarang kita ke Garch. Nah, Garch ya, Arch dan Garch ini ada pelanggaran asumsi klasik yang nomor berikutnya adalah heteroskedastisitas. Ya, kenapa heteroskedastisitas? Karena varians dari errornya ini tidak konstan ya. Nah, detail mengenai heteroskedastisitas Bapak Ibu sekalian bisa cek ya di textbook ya, mau pakai Gujarati, Wooldridge atau siapa. Tapi intinya bahwa kalau tadi data di pasar keuangan itu mengandung tren, kemudian trennya kita tes unit roots, kemudian kita dapat first difference, hilang unit roots-nya. Dari situ kita pakai Arima, kita bisa bandingkan AR dan AR MA, itu kita bisa bandingkan modelnya dengan cara yang pertama dicari parameter yang mempunyai signifikan, dan yang kedua information criterion-nya yang paling minimum. Kita sudah dapat model Arima itu yang terbaik. Setelah model Arima terbaik, kita tes lagi apakah dia mengandung efek arch. Efek arch itu artinya heteroskedastisitas enggak? Oh, ternyata dia walaupun selamat dari Arima itu selamat dari autocorrelation, serial autocorrelation, karena data tren tadi sudah kita tanda kutip kita taklukkan. Tapi ternyata ada isu yang lain, ternyata heteroskedastisitas yang belum. Nah, heteroskedastisitas ini umumnya pada data pasar keuangan yang mempunyai volatilitas ya atau varians yang besar. Nah, juga sama dengan Arima tadi, ini kalau tidak dihandle dengan baik, heteroskedastisitas ini akan mengalami yang disebut dengan spurious ya atau bias ya. Estimasi kita jadi bias, jadi angka beta yang kita pikir signifikan bagus, oh itu ternyata misleading ya, tidak benar data itu ya, bias karena tidak
mengatasi masalah isu heteroskedastisitas ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Arch dan Gudge itu karena modelnya itu mengandung ada masalah heteroskedastisitas, yang dilakukan oleh Arch dan Gudge, dia dimasukkan heteroskedastisitas itu ke dalam modelnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Engel 2001, nantinya dapat Nobel laureate nih dari ini, ya. Nah, jadi yang pertama Arch dan Gudge ini saya simpulkan varians dari data time series atau runtun waktu ini, ya, varians error ini mestinya ini kurang error. Ya, itu tidak konstan, ada trend, ada unit roots, ya. Oke. Selanjutnya, ini jam segini masih enak nggak ngomong ini? Iya, Prof ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, sedikit saja buat nanti dibaca. Tadi kita udah sampai kepada delta first difference, ya, pada model AR. Ini kan AR sekarang first difference. Nah, kalau Arch, ya, itu ditandai karena variance, dia pakai variance nih, simbolnya variance. Nah, jadi variance, jadi error dari variance-nya itu kita regress dengan variance-nya. Makanya adalah modelnya Arch. Tapi kalau kita regress errornya, variance-nya, tapi ditambah, ya, ditambah variance-nya sendiri. Nah, inilah yang namanya Arch dan Gudge. Jadi Arch-nya itu dimasukkan ke dalam model sehingga menjadi Gudge, ya. Nah, ini teoritis. Saya rasa saya nggak perlu lama, tapi sedikit flavor buat Bapak Ibu. Kalau yang mau mendalamin bisa ngeliat di textbook. Ini juga sebetulnya tulisan tadi juga sama, hanya interpretasi nih. Nah, ini yang penting, banyak orang yang nggak pas ya menginterpretasikan Arch dan Gudge itu karena kegagalan dalam menginterpretasikan ini. Ini adalah model Gudge 111. Ya, kenapa 111? Karena lag dari variance itu 1. Ya, lag dari Arch itu 1, ya. Nah, interpretasinya current weighted variance ya, ini adalah weighted function dari long term average value alpha 0, lewatin aja. Nah, ini volatility. Jadi nilai ini adalah volatility pada periode sebelumnya, T-1. Ya, dan nilai ini adalah fitted variance dari model, ya, sama pada periode 1. Nah, ini agak complicated sedikit membahasakannya, tapi sebetulnya yang penting ini adalah nilai volatilitas, ini adalah nilai variance, ya, fitted variance dari model di periode sebelumnya. Tapi kalau ini satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang penting sekali, banyak saya lihat di kuliah di Indonesia ini suka lewat menerjemahkan ini. Padahal interpretasi ini super penting. Oke, nah sekarang kita tes dengan data. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, ini tadi yang sudah saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sama tadi menggunakan data ini ya, ini hanya deskriptif statistik saja. Nah, kalau datanya sudah kita first difference, ya, ini datanya first difference. Kalau tadi kan datanya trend kan. Nah, kalau ini saya perlu tunjukin ke ini nggak, ke KV. Saya rasa sih Ibu Bapak sekalian sudah bisa kan. Ya, first difference itu bentuknya seperti ini datanya. Pak, Ya. maaf Pak, saya mau nanya sedikit. Untuk yang tadi persamaan lag-nya Pak,
itu hanya untuk selalu -1 ya Pak ya? Jadi Oh kalau enggak, misalnya menggunakan datanya itu 3 enggak. tahun gitu, berarti Oh bikinnya iya, satu-satu atau T-1 diregresi sendiri, nanti -2 regresi lagi gitu atau gimana Pak? oh enggak, itu contoh aja. Kan saya Oh, bilang tadi contoh kalau dia satu-satu. Guard satu-satu itu bentuk contohnya. Nanti saya oke. tunjukin di sini lagi ya, di tes Oh, ininya. oke, baik-baik. Tapi itu contoh aja sebetulnya. Kalau dia satu itu, kalau misalnya ditulis guard satu-satu, artinya leg-nya satu. Oh, Ya. tapi kalau misalnya lag-nya 3 tahun gitu, misalnya untuk meregres, misalnya mau estimasi laba gitu, laba yang sebelumnya dipakai 3 tahunan gitu. Nah, itu berarti langsung diregresinya berarti T-3, -2, -1 gitu ya, Pak? Nggak bisa langsung T-3, langsung Oh, nggak bisa. T-1, T-2, T-3. Nanti kita lihat. Nggak Oh, bisa oke. Ibu langsung lompat ke 3 tahun. Tapi kalau Ibu lompatin langsung 3, apalagi data tahunan ya, wah itu banyak data yang hilang loh. Oke, oke. Heeh, data yang hilang. Ini kita tadi mau coba gauge. Makasih, Pak. Ya, nanti lebih enak dicontoh ya. Iya, baik, Pak. Ini sekarang Sabar Lydia, jangan loncat. Oh iya, Pak. Sabar. Iya, Iya. makasih. Monggo, Dr. Wildan. Ya Bu, Prof. Ini saya tutup dulu. Tadi saya mau menunjukin bahwa, nah ini data first difference. Tadi kan kita udah bikin data first difference ya. Data first difference di Nasdaq, kemudian di SP ya. Nah ini kan sudah first difference. Jadi Bapak Ibu sekarang jangan lagi ngelihat data level, sekarang data first difference ya. Nah data first difference ini dia sudah kita bikin. Nah seperti ini ya, sama seperti slide kan. Jadi datanya sudah nggak lagi mengandung tren kalau data first difference ini. Tapi data ini ada masalah baru. Ya, masalah barunya apa? Karena dia mengandung heteroskedastisitas. Karena dia ada masalah heteroskedastisitas, maka kita menggunakan metode baru yang disebut ARCH atau GARCH. Ya, oke. Saya rasa paham ya Ibu. Saya enggak, ini sekedar demo aja supaya nggak curious. Ini saya balik lagi. Saya langsung di sini aja ya. Tadi kita sudah arch. Tadi di model 359. Oh iya. Oke, jadi saya balik ke ini aja. Adik-adik mahasiswa, apabila ini tidak bisa mengikuti, tidak apa-apa, menyampaikan aja. Berhenti sebentar atau mengulang, begitu loh. Ayo, Mas Alvin, bisa ngikuti? Masih dicerna, Prof. Bisa. Oke. Oke. Anita, Saya, Prof. bisa ngikuti? Ya, kalau saya selalu agak lambat di belakang, Prof. Oh, agak lambat, tapi nggak Sabar. ketinggalan ya. Nggak ketinggalan ya. Yang pasti saya pasti akan pelajari, Prof. Tenang, Prof. Selamat siang, Pak Ridwan. Siang, Bu Anita. Ini juga pernah ketemu di kelas saya nih. Ya. Iya, Prof. Nah, jadi tadi ya, Bapak, memang biasanya Prof kalau yang begini nih biasanya agak kaget-kaget dulu. Biasanya saya kasih Iya. tugas tuh. Kalau saya kasih tugas baru ini. Baru terbuka. Kalau pertama kali memang begitu. Biasanya pertama Oke. kali. Ya, kalau yang begini memang lebih enak langsung latihan, langsung kasih tugas gitu kan. Apalagi kalau dikasih tambah ujian, nah itu tambah semangat belajarnya. Wah, semangat. Kayak begini mendengarkan aja ya mereka. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita udah ngeran ini ya di Arima. Semua udah bisa lihat slide saya kan, PowerPoint-nya. Ya, dan kita pilih bahwa tadi ada model
model andalan kita lah ya. Di sini model andalan kita adalah model 3 ya. Kemudian 5 ya, 9. Nah, tapi tadi kita belum, yang baru kita lihat itu kan baru kriteria ini nih, AR sama information. Karena kita concernnya hanya kepada ARIMA. Ya. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan tes terhadap, nah di sini sigma square, ini variance nih. Ya, sigma square variance. Nah, nanti dari sini urutannya di slide yang ini. Kemudian kita pilih model 3, 5, dan 9 ya. Nah, selanjutnya model 3, 5, dan 9 ya, kita ambil ya, saya pisahkan, saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Nah, yang pertama ini model 3 ya. Seperti ini, kemudian model 5, dan ini model 9. Nah, di sini saya melakukan tes terhadap heteroskedasisitas ya. Nah, ternyata dari heteroskedasisitas semuanya signifikan. Ya. Jadi kita perlu harus menggunakan metode Arch dan Gauge ya. Nah, selanjutnya dari sini saya pindah Arch dan Gauge. Oke. Jadi kita coba Arch dan Gauge ya. Arch dan Gauge, saya pindah ke eViews lagi. Share screen, Arch dan Gauge. Ya. Nah, ini yang saya lakukan adalah ini metode ini. Ya, estimate. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita tahu bahwa the first difference dari Dija dengan ARIMA ini mengandung heteroskedasisitas, kita nggak bisa pakai LS ini lagi. Maka kita harus pindah haluan. Pindah haluan, tinggal pencet aja di sini, pilih Arch. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Is everybody with me? Bisa lihat ya, simple banget. Kita nggak perlu capek-capek nih, Prof. Jadi, thanks to eViews ini dia bikinin, cuma kita harus tahu prosedurnya. Nah, dengan seperti ini, di sini ordernya Arch dan Gauge, ya. Nah, tadi ada pertanyaan, mau langsung 3-3? Oh, nggak boleh langsung 3-3. Kita harus inspeksinya satu-satu. Apalagi kalau misalnya datanya tahunan, wah itu habis ya Ibu ya. Jangan, ini kan jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati sekali kalau menggunakan Arch Gauge ini harus data dengan yang disebut high frequency. High frequency itu jam-jaman, hari-harian, mingguan. Ya bulanan sih oke lah, bulanan. Tapi kayak saya kan dari tahun 1976. Ya, lihat nih 1976. Jadi panjang sekali. Ya. Itu aja bulanan. Kalau 3 bulanan pun sudah nggak bisa, kecuali kalau 1800 ya, artinya datanya harus panjang. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sudah ya, ini Arch-nya kita taruh 1, Gauge-nya kita taruh 1, udah tinggal kita pencet aja bismillah. Nah, udah nih. Jadi nih. Tinggal pencet begini, nggak perlu ngelihat matematisnya lagi, Prof. Kalau matematisnya cacingan ini. Baca ini cacingan ya, betul, kita. betul. Karena dari sini ya, Bapak Ibu sekalian hanya perlu fokus ke ini nih. Nih, Tuan Gauge nih. Nah, ya, Tuan Gauge-nya signifikan. Ingetin ya, kalau Bapak Ibu sekalian lebih kecil dari 5% dia signifikan. Nah, ini saya balik lagi ke PowerPoint lagi. Nah, ini kan yang sudah
saya lakukan tadi step by step ya. Jadi yang saya lakukan di eViews tadi sudah saya copy paste kan di sini nih Prof. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja ya. Ya, Ya, tinggal ngikutin step by stepnya di eViews ya. Ya. Nah, nanti ini pilih ini Arch ya. Nah, oke. Oke, ini saya sudah clear. Nah, yang next step-nya adalah ini. Nah, interpretasi. Nah, interpretasinya bahwa ya nilai arch tadi yang seperti saya bilang ya. Kemudian nilai gauge itu menunjukkan karena dia signifikan ya, karakteristik volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Karena dia signifikan dan angkanya 0,85. Nah, biasanya nilai gauge itu 0,85 sampai 0,98 tuh rata-rata. Nah, ini juga 0,85 nih. Jadi memang sangat tinggi ya. Oke, dari sini saya lanjut ke sini, ke slide ini. Nah, yang saya lakukan tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya lakukan tadi, saya lakukan dengan order yang berbeda. Kita ini kan eksperimennya sama kayak Arima tadi, ordernya yang berbeda. Kalau tadi kan 011, 110, 13 kali, ya kan? Nah, kalau ini ordernya ini 10. Ya. 10 itu apa? Arch-nya 1, gauge-nya 0. Nah, tapi ini untuk data DJA. 11. Arch-nya 1, gauge-nya 1. Data Nasdaq ya. 10. Jadi dia ada dua persamaan mean sama persamaan variance ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat tadi kan ada dua baris tuh. Ya kan? Ada dua baris nih. Dua baris tuh kayak gini ya. Oh, di sini nih. Ya kan? Ini adalah yang disebut persamaan pada min-nya. Ini persamaan, oh ya ada tulisannya. Nah, ini persamaan variance equation. Ya. Nah, kembali ke sini tadi. Nah, ini yang baris pertama ini adalah pada min, sorry. Ya, yang ini pada variance. Nah, 10 ya. 10 arch-nya 1 ya, arch-nya 1, 0-nya di gauge. Ya. AR ya ini artinya min-nya nggak diurusin. Kita nyari-nyari yang ininya. Kalau sebenarnya yang binding itu Bapak Ibu sekalian bukan di persamaan min-nya tapi di persamaan variance-nya ini. Jadi ini hasil eksperimennya. Gauge 11 juga sama lengkap ya. Gauge 10 juga lengkap. Sorry. 11 ini yang lengkap. Kalau ini yang 0 di sini. Jadi gauge-nya nggak ada. Nah, dari tabulasi dengan membandingkan 6 model ini, nah, selanjutnya kita bisa ini nggak perlu autocorrelation, parallelogram, ya. Nah, jadi sebetulnya dari model ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa milih model yang terbaik lagi. Model yang terbaik lagi sama syaratnya sama seperti Arima tadi. Yang pertama signifikan dari parameter, yang kedua adalah informasi kriterion yang paling minimum. Ya, yang paling minimum. Jadi kita bandingkan aja nih ini kan model pilihan kita tadi. Nah, yang kita bandingkan dari signifikan parameter, ini parameternya signifikan semua. Ya.
ini dibandingkan ini yang paling minimum, ya. Ini juga signifikan, ini juga yang minimum, ya. Ini signifikan, ini juga minimum. Nah, inilah model terbaik, ya, untuk versi Gauge and Arch and Gauge di sini. Sorry, ini Gauge karena Gauge-nya ada di sini. Kalau ini cuma Arch, kalau dia nggak pakai ini. Kalau 0 di sini artinya bukan Gauge. Ya, kalau ini juga Arch. Nah, jadi ini model terbaiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pilihan kita, walaupun ya, walaupun kalau kita lihat dari persamaan min-nya, AR1 MA1-nya ini nggak signifikan untuk DJIA, tapi kalau Nasdaq dia di MA-nya, ya, kalau di SNP dia di MA juga yang signifikan. Ini model terbaik. Sebentar saya hapus ini dulu karena oke. Jadi kita Bapak Ibu tadi saya sudah demo, ya, atau saya balik demo ke Arch and Gauge lagi, ya. Kalau mau lihat demo di sini, Ini saya ada contoh loh, contoh implementasi loh, Pak Ridwan PhD. ya Prof, gimana Prof? Saya punya contoh ini, jurnal. Jurnal saya yang menggunakan Arima dan GAD. Oh, oke. Waktu di JB, ini kita kirim ke sini nanti biar di anak-anak, ya. Oh, bagus ya, bagus Prof. Iya. Jadi langsung implementasinya. Oh, oke. Oke. Mbak Wiji. Itu ada, saya kirim artikel, di share link aja di situ, di chat. Oh iya. Nanti kalau mau ditunjukkan. Iya. Jadi saya udah penjelasannya udah sampai ini, Prof. Udah sampai penjelasan. Nggak apa-apa, monggo. Kalau saya Jadi itu kalau Bapak Ibu sekalian, ini sudah, karena saya lihat sudah iya. sampai ini. Jadi tinggal kalau mau ada diskusi atau ada pertanyaan, monggo. Atau kalau ada yang belum clear, kita masih punya waktu nih. Mohon izin, Pak Ridwan. Ya. Ya. Baik. Perkenalan, Prof. Saya Resi. Ya, Pak Resi. Siap, Prof. Jadi, punten Pak Ridwan, mau sedikit elaborasi kalau misalkan sebetulnya kalau dengan menggunakan yang Gauge sama Arch ini, ya, Prof. Jadi kalau saya pernah menggunakan yang kolerogram itu. Jadi kalau kita kolerogram untuk mencari tahu bagaimana fungsi Arima yang terbaik, gitu ya Pak. Jadi cuman setelah saya running barusan dengan menggunakan datanya DJIA, Delta DJIA, itu hasilnya adalah di orde ketiga, jadi AR3, MA3. Nah, cuman ketika dibandingkan dengan yang punya di yang orde ke-1 gitu ya Pak. Jadi kok kayaknya lebih bagusan lebih bagusan kalau kita harus bereksperimen sendiri, ya. Jadi tidak bisa rely on terhadap si hasil yang di-provide oleh si EViews. Karena kan di EViews kan memiliki memiliki suatu tabs untuk menghitung Arima terbaik, ya, model Arima terbaik secara otomatis. Nah, apakah memang kita harus seperti itu terus, Pak, kalau misalnya kita ingin menggunakan Arima ini? Yang pertama. Jadi ketika kita ada fungsinya di EViews itu kan memang dari analisis kolerogram bisa, dari analisis yang untuk menghasilkan fungsi Arima terbaik juga bisa gitu, tapi di end kita harus menggunakan eksperimen kita sendiri gitu. Nah, apakah kita harus selalu seperti itu? Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita ingin menggunakan data time series ini, itu kira-kira minimal apakah ada acuannya nggak, Pak? Jadi apakah harus minimal 30 observasian atau boleh di bawah 30 dan sebagainya? Mungkin dua itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Resi. Nah, memang ya yang pertama kalau metode itu yang paling bagus sih memang yang valid sih harusnya kita banding-bandingkan ya dengan mau cek inspeksi dari grafiknya, korelogram ya, sampai dengan tadi yang saya tunjukin dengan cara yang paling canggih gitu. Jadi memang jangan resort kepada satu saja ya, bisa dua, bisa tiga untuk meyakinkan. Dan saya selalu kadang-kadang kerjanya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Bentar, Prof, ini di setting Karena meeting. karena Ya, nih, itu Prof. memang untuk memastikan bahwa apa yang kita pilih itu benar-benar tepat gitu. Nah, kalau Pak Resi lihat kan, tadi saya sampai nunjukin model saya ada 9. Tapi kalau nanti teman-teman mau eksperimen, mau lebih banyak lagi, ya lebih bagus, nggak apa-apa. Untungnya apa? Nah, kembali ke yang kedua, untungnya apa? Karena saya modal data saya kan besar. Data ini Bapak Ibu sekalian nih. Ingetin ya, modal data saya itu besar. Jadi kalau saya ada kekeliruan menghitung, ada segala macam, itu enak. Ya. Udah dicat. Kalau ada outlier bisa saya potong, kalau ada apapun deh, yang pokoknya dengan data yang banyak. Tapi kalau misalnya data 30, wah maaf aja ya Pak Resi, apalagi kalau data time series 30 itu nggak bisa. Karena kayak ini aja, variabel aja ada 3 nih. Degree of freedom-nya sudah -3, tinggal 27. Belum nanti mau pakai lag. Wah, habis deh. Kalau data time series, apalagi kalau mau pakai arcs dan guards, itu seperti saya bilang tadi, jangan pakai, tadi ada pakai data tahunan, ya. Harus data yang high frekuensi. Data yang high frekuensi itu betul-betul gede datanya. Makanya ini kemarin tuh sebenarnya semua mau cari data, terus terang contoh data Indonesia, tapi kemarin itu data di stock market kita tuh dan beberapanya tuh ada yang kurang lengkap, jadi saya takut terlalu pendek. Makanya saya ambil data contoh Amerika ini yang panjang gitu. Ya, jadi benar ini jadi concern buat Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau menggunakan riset menggunakan time series, yang pertama itu pastikan datanya panjang ya. Pastikan datanya itu panjang dan high frekuensi. Nah, itu baru kita bisa membahas, mau bercerita banyak gitu dari hasil data itu. Mungkin demikian. Terima kasih, Pak. Kembali, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Terima kasih Pak Dr. Ridwan penjelasannya. Mungkin ini adik-adik mahasiswa bisa lihat ini di chat saya. Mungkin bisa dibuka ya Pak Ridwan. Apa, Prof? Ini saya tutup di ya? chat, di chat ini. Oh, ini, di ya. chat. Di chat ini ada. Ini ya contoh implementasinya ya. Kalau kalian mau membuat jurnal, membuat artikel, kok membuat jurnal ya. Ini ada contoh jurnal saya masuk di JB Gajah Mada ya waktu tahun 2008. Sudah lama. Itu sederhana. Datanya 14 tahun. Time series waktu itu. Ini apa bisa dibuka? Oke, Prof. Sebentar. Saya buka dulu ya. Ini yang di chat ya, Prof ya? Ya, chat. Sama absen anak-anak. Oke. Sebentar. Buka dari, aduh, kok ini numpuk.
Numpuk ya. Ketumpuk semua. Tadi di dokumen. Ini ya Prof ya, kelihatan nggak teman-teman? Belum dibuka. Oh belum dibuka. Sebentar. Belum dibuka. Oke. Nah ini toh Bu, Prof. Ya. Nah, oke Nah, keren nih. ini. Ada nama Pak Nasirnya Ini ya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia JEBI dari UGM. Cuma sederhana, pengaruh volume perdagangan saham, deposito dan kurs terhadap IHSG beserta prediksi IHSG. Memang ini untuk prediksi ya. Kemudian modelnya GARD dan ARIMA. Nah, di share chat aja. Share cepat aja, enggak perlu dibaca. Nah, itu tulisannya. Ya, jadi itu implementasinya ya. Nanti ini untuk memotivasi adik-adik mahasiswa ini ya. Ini pendekatan GARD-nya. Ya, terus ini pendekatan ARIMA-nya yang di bawah, residualnya kan tadi yang dihitung ya. Nih datanya adalah 14 tahun dari 92 sampai 2006. Turun ya. Bulanan ya. Oke, datanya bulanan nih ya. Nah, Jangan tahunan betul. Ya, bulanan 92 sampai 2006. Ya, panjang sekali. Ya. Langsung ya. Panjang. 24 ini kan 24 tahun. Iya. Kali 12. Nah, lumayan tuh. Jadi bisa hampir 324 12 hampir 300-an ya. 300-an. Lanjut turun ya ini. Nah, ini menguji arch effect tadi. Efeknya ya. Ini menguji model Artsguard-nya, persamaan model Artsguard. Ya, terus ya ini untuk memotivasi kalian. Model itu threshold arts. Terus ini sekarang model ARIMA. Nah, ini implementasinya ya, adik-adik. Ya, itu tes diagnostik dulu. Ya, terus seneng kok. Saya seneng waktu itu nguji pakai ini. Sekarang udah lupa caranya gimana, lupa. Sudah lama, Bro. Udah ketutup macam-macam. 2008, Bro. 2008. Ini waktu itu kuliah di UI Ekonometrik. Ya. Langsung disuruh sama dosennya, disuruh langsung, ayo terapin di ilmu kalian, publikasi. Langsung saya publikasi di JEBI ini. Ya. Oke, alhamdulillah. Iya, yuk turun. Nah, ini hasil-hasilnya. Saya potong-potong ya, memang nggak langsung muncul seperti yang tadi. Saya potongin itu T-nya, T statistiknya, gitu-gitu. Iya, itu. Satu-satu. Senang loh, yuk pada ya penelitian ini ya. Adik-adik, turun terus. Ini guards-nya nih. Guards-nya, nih. Yang tadi, udah ngeling kan, nyambung kan, tadi. Terus ini implementasinya, tadi ngolahnya, ya. Iya. Oh, Prof sampai apa T-guards, threshold sama exponential guards ya. Iya. Saya takutnya nanti kalau saya masuk ke sini nanti nggak ke. Iya. Lah ini dulu 1 semester. Nggak hanya ini sih, dengan SEM, dengan yang inilah. Iya. Oh ini ARIMA ya. Nah, ini uji ini parallelogram diferensi. Ya. Ini unit road test.
Arya Ya. tadi apa sih? Saya ada koreogram, cuma saya nggak demo tadi, Prof. Takut Iya, waktunya. iya, Karena udah. Nggak apa-apa, mengenalkan aja, biar mancing Iya. mereka aja. iya. Oh, Karena iya. kalau saya keluarin semua apa makanya saya nggak. Ini Tambah takut bingung waktu. nanti, ya. Biar ini terus belajar lagi sendiri Hmm. ya. Adik memang tidak kita ajarkan ya di kelas ya. Ya, Self itu study. sudah ya. Ya. Jadi kita berikan di ini aja seminar-seminar. Ya, Ya, Prof. selesai. Oke. Nanti kalau mau diambil ambil aja buat itu tugas nanti. Buat referensi ya, betul. Referensi buat tugas. Hmm. Sudah ditutup. Waktunya kiranya sudah habis ya, pas jam 2 ya. Jadi ini mungkin pertanyaan dilanjutkan nanti kan semester depan ada perkuliahan Pak Ridwan ya. Nah, di situ nanti kalau adik-adik mau menanyakan begitu ya, itu bisa ya. Terus nanti kalau mau bikin jurnalnya ya bisa juga ya nanti menanyakan ya. Nah, untuk itu ya harapan saya semoga tercapai. Mari kita kembangkan ya. Kita selama ini tidak hanya panel data, terus PLS ya, bangsa itu terus marilah kita sekarang yang baru-baru ini kita menggunakan Arima Guard. Nah, ini sangat menarik nanti kalau kita masukkan ke publikasi. Waktu itu JB itu susah banget terobos ke JB itu. Yang di UGM itu. Iya. Nah, ini bisa lepas juga ya. Ya, jadi itu tujuan saya untuk mendukung disertasi ya adik-adik. Jadi tolong dipelajari lebih lanjut. Kemudian tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ridwan PhD ya atas sharingnya ya, luar biasa, bisa diringkas dengan sampel tapi clear. Itu yang terpenting ya, tadi dari penjelasan maknanya, kemudian rumus-rumusnya diambil yang memang applicable ya. Nah, kemudian dalam olah datanya juga udah di-share datanya, udah lengkap ya. Nah, semoga ya amal yang diberikan Pak Ridwan di hari ini mendapatkan ya kebaikan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semuanya semoga sangat bermanfaat ya adik-adik mahasiswa. Betul bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Ya. Jadi kalau bermanfaat itu lega ya, saya itu lega ya memberikan manfaat pada semua. Iya, kiranya itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan PhD ya. Seminar atau workshop kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ibu, teman-teman. Terima kasih Pak Maaf Ridwan. kalau ada Terima kasih Prof. kekeliruan. Edwin. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Prof, terima kasih. Izin live, Terima kasih, Prof. Pak Ridwan. Prof, izin nih, Prof. Sehat selalu, sukses. Bapak. Ya. Izin live ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah itu diambil ya. Baik, Prof. Terima kasih sharingnya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Izin live, Prof. Izin live, Prof. Ya. Makasih ya Prof. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, Mas Adam yang mau maju calon dokter ya ini adik-adik mahasiswa nih calon dokter kita 3 tahun. Ayo semuanya semangat 3 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah, terima kasih Ya. bimbingannya, Prof. Ya. Yang penting harus nurut sama Prof. Yuk, semua Iya. bisa. Cepat lulus. Sukses Mas Adam buat ujiannya. Betul. Iya, Mas Adam. Ya, siang, Terima Prof. kasih. Pamit, Prof. Sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum.